ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Sahabat Al-Fats seantero jagat dimanapun berada, sambil santai kita berdiskusi yuk. Ini dengan fenomena ijazah palsu, kemudian matahari kembar yang terus menyerang Pak Jokowi. Yuk kita coba bahas dengan kepala dingin, bukan karena ketidaksukaan atau kefanatikan, bukan karena ketidaksukaan atau kebencian kita mengkritik Pak Jokowi. Jangan berdasarkan fanatisme buta kita membenarkan semua apa yang disampaikan oleh, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Jadi ini muncul tentang matahari kembar, kemudian tidak negarawannya Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya. Ini terus berpolemik di masyarakat. Semalam juga iNews menyiarkan itu ya, dengan mengundang para narasumber ya. Tentunya ini akan terus menjadi bahan obrolan di masyarakat, dan saya juga agak sedikit menyayangkan kepada para pendukung Pak Jokowi yang menganggap bahwa ini adalah kasus remeh-temeh. Kalau kasus remeh-temeh seperti ini, ya berarti kita tidak bernegara hukum dong. Artinya semuanya konsekuensi harus ada. Katakan Pak Jokowi kalau terbukti palsu ya harus menerima konsekuensinya. Kemudian katakan ada yang terus menuntut atau yang dianggap mengatakan Pak Jokowi itu ternyata ijazahnya asli tapi menuntut Pak Jokowi menuduh terus ijazahnya palsu, maka itu juga ada konsekuensi hukum. Apakah pencemaran nama baik atau berita hoax atau apalah. Tapi jangan dianggap bahwa ini adalah kasus remeh-temeh. Bagaimana ada kasus serupa yang sudah berkekuatan hukum, yang sudah inkrah, dan orang yang menyalahi itu, yaitu yang melanggar karena memalsukan atau memanipulasi ijazah tersebut, kan sudah ada konsekuensi hukumnya. Kita sebut almarhum Pak Haji Nurul Qomar, kita tetap mendoakan ya Allahumma firlahu warhamhu, karena beliau sudah meninggal, sudah wafat. Akan tetapi ini adalah menjadi jejak digital bahwa ada orang yang pernah melakukan kesalahan dan menjalankan konsekuensinya. Jadi sekali lagi jangan menganggap bahwa ini adalah remeh-temeh ya. Ini harus kita ungkap bersama-sama. Jadi jangan sampai kasus hukum itu dianggap remeh-temeh, bahwa padahal negeri kita adalah negara hukum. Kemudian ada beberapa menterinya Pak Prabowo, kemudian Polri yang aktif berkunjung kepada Pak Jokowi, ke rumah Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi itu memberikan instruksi ya kepada jajaran kepolisian sampai main ke rumahnya, padahal Pak Jokowi sudah tidak punya kebijakan, padahal Pak Jokowi itu sudah bukan pemimpin negeri ini. Ini adalah hal-hal yang mengundang kecurigaan, prasangka buruk dari sebagian masyarakat, yang mana negeri ini dipayungi oleh sistem negara demokrasi. Saya juga ngobrol sama teman saya ya dari pendukung Pak Prabowo, memberikan video tentang berbondong-bondongnya anggota Polri main ke rumah Pak Jokowi dan diarahkan oleh Pak Jokowi. Beliau mengatakan kalau kita prasangkanya sudah buruk, maka apapun kegiatannya walaupun silaturahim maka akan dianggap buruk. Oh, jangan seperti itu dong. Kita negara demokrasi, kita menjalankan kenegaraan ini ada aturan, ada regulasi. Maka jangan seenaknya sendiri kita melangkahkan sesuatu, mempraktekkan praktek dalam bernegara ini. Bedakan antara suudzon, antara
praktek negara demokrasi. Jadi inilah yang saya sayangkan, kalimatun hak takutnya yuridu alal batil, yaitu kalimat yang benar tapi digunakan untuk menutupi kebatilan. Semoga ini tidak. Akan tetapi masyarakat itu untuk melepaskan suudzon itu tidak bisa. Kita tidak boleh suudzon, tapi orang itu juga jangan memanggil orang lain untuk suudzon. Ya, langkah-langkah kita itu jangan mengundang orang lain suudzon. Gimana tidak suudzon? Pak Jokowi sudah tidak menjadi pemimpin negeri ini, sudah tidak menjadi presiden. Masa iya para institusi di negeri ini sowan ke rumahnya Pak Jokowi? Ada apa? Ini kan yang dikhawatirkan oleh Pak SBY bahwa ada matahari kembar. Kemudian Pak Ali Sadiq, Gunawan Ali Sodikin, kalau tidak salah ya, menteri itu. Kemudian menteri kelautan, kemudian banyak menteri-menteri termasuk Bahlil itu segala macam sowan ke Pak Jokowi, dan ada salah satu menterinya mengatakan bahwa Pak Jokowi saat ini masih menjadi bosnya. Ini adalah memantik suudzonnya orang lain. Dan kalau orang lain sudah suudzon, ada tindakan yang mengambil atau mengundang suudzon orang lain, maka tolong dong jangan gunakan kalimatun hak, jangan gunakan kalimat yang benar untuk menutupi kesalahan. Ini saya kira kurang proporsional penempatannya. Ya, kalau seperti itu berarti ya udahlah, negara ini nggak usah ada hukum, nggak usah ada pemilu, nggak usah ada demokrasi. Artinya kita berjalan semau-mau gue aja. Kan nggak boleh, negara itu ada aturan, aturannya itu harus ditaati. Selain aturan ada etika, bagaimana etika orang yang sudah tidak berkuasa, bagaimana etikanya pemimpin kepada rakyatnya. Harusnya seperti itu. Tapi dengan Pak Jokowi selalu membuka open house kepada para pejabat-pejabat yang masih aktif, ini akan mengundang polemik, prasangka buruk kepada Pak Jokowi itu sendiri. Kemudian katanya sekarang juga ada video beredar ya, dan saya juga dapat, ini saya tampilkan juga, bahwa Pak Jokowi hari ini terbang kemana enggak tahu, itu beredar hoax atau enggak, yang jelas itu ada captionnya ya, ada tulisannya, dan di situ tercatat, di atas itu sepertinya para pendukungnya ya, tapi di bawah itu para pengkritiknya. Bagaimana nanti tanggal 24 besok ada persidangan tentang ijazah palsu ini, malah Pak Jokowi keluar dengan menggunakan pesawat, mungkin keluar luar negeri atau hiburan atau pelesiran atau kemana, wallahu a'lam. Yang jelas ini akan mengundang suudzon lagi, karena besok tanggal 24 akan dilakukan sidang tentang ijazah palsu ini, sedangkan Pak Jokowi itu orang yang tergugat, malah terbang entah kemana, dan ini pastinya akan mengundang prasangka yang tidak baik kepada Pak Jokowi dari sebagian masyarakat di negeri ini yang mungkin adalah bagian dari para pengkritiknya Pak Jokowi. Jadi ayolah kita bernegara, jangan hipokrit. Kalau kita jadi orang yang patriotik, maka kita tunjukkan bahwa kepentingan negara ini lebih utama daripada kepentingan pribadi atau keluarga atau golongan. Kita wajib menempatkan kepentingan umum, kepentingan negeri ini di atas semuanya, di atas segalanya. Sekali lagi, kita semuanya sepertinya sudah terjebak dengan kebencian dan kefanatikan. Tolong lepaskan itu. Tapi bagaimana kita duduk bersama, yuk praktekkan regulasi-regulasi, aturan-aturan negeri ini yang baik, agar semua orang bisa mendukung kebijakan-kebijakan para pemimpin kita. Jadi sekali lagi harapan kita adalah ini negara demokrasi, negara hukum. Jadi kita jangan sampai kalau ada orang mengkritik kita dianggap kebencian, kemudian kita mencintai figur, terjebak pada fanatisme. Itu tidak baik. Yang jelas kita harus proporsional. Kalau itu memang ada pelanggaran, maka adili. Kalau tidak ada pelanggaran, ya bebaskan.
Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita itu yang benar, tapi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita. Kalau kita pemimpin, kita tidak mengharapkan suudzon dari para rakyatnya, maka sebagai pemimpin jangan menggunakan perilaku yang mengundang suudzonnya masyarakat. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kita tidak ada kebencian, tapi kita diskusi karena ini negara hukum, karena negara falsafah demokrasinya digaungkan, maka kritik mengkritik itu ada hal biasa. Seharusnya kalau sudah negara demokrasi itu hilangkan fanatisme, siapapun itu. Kalau itu salah, walaupun itu teman kita, ya kita harus sampaikan. Kalau itu benar, walaupun orang di luar kita atau memang di luar golongan kita, maka kita harus apresiasi juga, harus kita akui bahwa itu adalah kebenaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.